Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini kita akan membahas tentang token Floki Inu. Bahwa belakangan ini Floki Inu mengalami kenaikan harga yang fantastis. Dan apa penyebab kenaikan harga? Lalu bagaimana tokenomics dari Floki Inu dan bagaimana kedepannya Floki Inu sebagai aset investasi untuk bisa dipertimbangkan dalam portofolio kita ya teman-teman. Sebelum kita update ke berita dari Floki Inu, kita pantau kondisi pasar kripto saat ini berada di 1,28 triliun dolar dari total keseluruhan market cap kripto, meningkat 0,93%, dan volume perdagangan 24 jam terakhir berada di 35,64 billion dolar, meningkat 67,68%. Dominasi Bitcoin saat ini berada di 52,9%, dan level Fear and Greed Index saat ini berada di 72% di dalam zona kerakusan. Teman-teman, di sini sekali lagi saya mengingatkan wajib waspada bahwa level 72 ini dalam zona kerakusan ini sudah cukup lama. Artinya, hati-hati kita sebagai bahan likuidasi daripada institusi ataupun whales bandar untuk mengambil taking profit sebagian dari aset portofolio kripto mereka. Jadi alangkah baiknya juga teman-teman mengambil taking profit sebagian. Dan terpantau harga Bitcoin saat ini berada di 34.277 dolar, dan harga token dan altcoin lainnya berimbang, ada yang hijau dan ada yang merah, dengan Solana saat ini menguasai kenaikan daripada token altcoin, di mana dalam 24 jam terakhir volumenya atau harganya menaik hingga 13,47%, dan dalam 7 hari terakhir 24,26%. Kita langsung saja mengupdate tentang token Floki Inu. Nah, kita sudah masuk ke dalam token Floki Inu ya teman-teman, dimana dari coin market cap di sini ditunjukkan bahwa market cap dari Floki Inu berada di 296.930.000 US dollar, menurun 3,59% dalam 24 jam terakhir, dan volume perdagangan menurun 5,69% di 58,65 juta US dollar. Dan di sini ya teman-teman, kalau kita lihat dari grafik harga di sini, bahwa ciri khas token meme atau coin meme itu adalah ngepam tinggi gila-gilaan, di mana harga tertinggi dari Floki Inu itu adalah di 0,000031 sekian ya teman-teman. Jadi hampir ke 5 rupiahan, dan saat ini harganya adalah di 0,000031, menurun lebih dari 90%. Jadi apakah saat ini investasi yang terbaik? Sebelum teman-teman memutuskan untuk mengambil Floki Inu sebagai aset investasi teman-teman, kita cek apa itu Floki Inu. Jadi di sini kita mengajak untuk mengenal apa proyek dari Floki Inu, yang dimana orientasinya adalah komunitas. Jadi beberapa waktu lalu Elon Musk, yang kita tahu adalah Doge's father, men-tweet tentang ia akan membeli seekor anjing Shiba atau ras Shiba yang ia beri nama Floki. Tidak lama setelah itu, Floki Inu pun tenar dan membuat komunitas terus mencari tentang Floki Inu ini. Terinspirasi dari Elon Musk, yang kita tahu dia adalah miliarder CEO dari Tesla. Dan saat ini Floki Inu berada di jaringan Ethereum dan jaringan BNB Smart Chain atau BSC. Dan komunitas dari Floki Inu saat ini bernama Floki Vikings. Pengembang dari Floki Inu itu sebagiannya adalah termasuk pengembang dari Moontografi dan
juga Jackie Su, yang dimana kedua pengembang ini memiliki pengalaman yang luar biasa dalam bidang kripto sejak tahun 2017. Jadi Floki Inu hadir untuk memberikan utilitas yang jelas, manfaat untuk tokennya, dan juga mengembangkan komunitas yang dinamis menjadi token meme yang paling menarik di bidang cryptocurrency. Dan kita tahu teman-teman, Floki Inu sudah banyak bermitra. Di antaranya adalah Movement Garden, sebuah inisiatif Kimbal Mas. Lalu ada juga dengan Curate, pasar kripto yang memperdagangkan NFT multiguna dengan Gaspi Zero, dan juga Amazon yang kita sudah tahu adalah platform perdagangan barang fisik dengan pembayaran aset kripto ya teman-teman. Jadi di sini kemitraan Floki dengan Curate itu memungkinkan Floki untuk memanfaatkan solusi NFT tanpa gas fee yang inovatif untuk beberapa inisiatif NFT-nya. Dan Curate saat ini bermitra dengan Trapala. Trapala itu adalah satu platform yang bergerak di bidang pariwisata, baik hotel, perjalanan, travel, dan maskapai penerbangan lainnya yang sudah beroperasi di 230 negara. Dan juga Floki sudah bekerja sama dengan CryptoChart yang merupakan marketplace dan fasilitator e-niaga kripto yang memungkinkan orang untuk membeli lebih dari 1.700 toko di seluruh dunia, termasuk Amazon, eBay, PlayStation, Apple, Starbucks, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Jadi CryptoChart sendiri punya koneksi kemitraan kripto yang sangat solid dengan Chainlink dan utuh, yang memungkinkan orang-orang dapat membeli barang-barang dengan kripto. Lalu apa saja fungsi dari Floki Inu? Pertama adalah marketplace NFT yang dimana Floki Inu tidak hanya sekadar menjadi token utilitas dan bermitra dengan berbagai pihak, tapi juga akan menjadi alat tukar untuk marketplace Floki Places. Lalu ada juga Metaverse Valhalla. Jadi Floki baru-baru ini telah meluncurkan proyek andalannya yang bernama Valhalla. Valhalla adalah game Metaverse NFT yang dijalankan dengan Floki Inu. Metaverse ini sifatnya play to earn. Jadi selain dihargai karena pertarungannya, juga hasil dari token Floki yang didapat dari Metaverse tersebut bisa sepenuhnya adalah milik pemain dan juga bisa dijual. Jadi tim dari Floki ini telah mengerjakan Valhalla game NFT ini sejak 2017 yang terdiri dari 15 orang dan penasehat dengan pengalaman mengembangkan game yang sudah berhasil. Selain itu juga ada nanti Floki University, di mana membangun platform bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang kripto dan mengembangkan Floki University menjadi platform database konten kripto terbesar yang diakses oleh semua orang di internet dan menggunakan Floki juga sebagai metode pembayarannya. Dan di sini dipaparkan teman-teman roadmap project dari Floki Inu 2023. Jadi ada Shop Floki Launch, lalu Binance Pay Partnership, lalu ada Valhalla website upgrade, Chinese white paper, China plan, partnership with Bit Network, lalu staking, launch on OKC, DeFi lending and borrowing, Floki Locker first major upgrade. Itu adalah semua di fase pertama. Dan di fase kedua adalah staking fase 2, Floki redesign, dan Floki debit card. Lalu fase ketiga ada University of Floki launch dan melaunching Floki Project TL. Dan fase keempat adalah Valhalla mainnet, Valhalla Chinese version, dan Mystery Project.
Jadi dalam tahap pertama yang sudah selesai dikerjakan itu meluncurkan toko merchandise untuk membeli merchandise dari Floki menggunakan token Floki Inu dan Fiat. Lalu menjalin kemitraan dengan Binance Pay untuk pembayaran kripto terutama melalui Floki Shop. Lalu peningkatan situs web Valhalla, China Plan, pemasaran di Cina dan kolaborasi dengan media sosial kripto di negara tersebut. Lalu kemitraan jaringan dengan PIT, solusi Oracle terdesentralisasi untuk meningkatkan DeFi dari Floki. Dan saat ini tahap pertama yang sedang berjalan yaitu peluncuran OKC, itu menambahkan Floki ke OKC, memperluas ketersediaannya di luar rantai Ethereum dan BNB. Lalu peminjaman DeFi, memfasilitasi token Floki sebagai jaminan pinjaman, meningkatkan Flockify Locker yang dimana memperkenalkan pembayaran asli, rujukan fitur pembakaran dan bermacam lainnya. Dan staking fase pertama itu mengenalkan Floki asli dengan suara DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Lalu masuk ke tahap 2, staking fase 2, di mana meluncurkan program staking yang penuh dan mendesain ulang Flockify, fitur yang ditingkatkan dan diperbaharui desainnya. Lalu peluncuran kartu debit Floki. Lalu masuk tahap ketiga, peluncuran Flockify yang diberi nama Project TL akan tersedia di 4 blockchain yang memiliki fitur memanfaatkan token Floki Inu dan merilis Floki University. Dan tahap 4, peluncuran mainnet Valhalla, yaitu game on-chain yang berbasis play to earn, NFT dan open world. Valhalla versi China, yaitu menargetkan untuk mengembangkan pasar gaming di China. Dan Project Mystery itu akan diungkapkan nanti, mungkin tahun depan teman-teman lebih detailnya. Jadi apa beda Floki dan Shiba Inu? Mereka sama-sama adalah token berbasis koin meme anjing, yang dimana adalah dari ras Shiba. Bila Shiba Inu terinspirasi dari Dogecoin, maka Floki Inu terinspirasi dari anak Shiba Inu milik Elon Musk yang ia beri nama Floki. Dan juga jelas dari market cap Shiba Inu 4 miliar US dollar, berada di 19 peringkat token teratas, dan sementara Floki baru di peringkat 145 market cap, itu 174 juta US dollar. Itu per 16 Oktober 2023 kemarin teman-teman. Floki Inu hanya memiliki pasokan 10 triliun token saja, jauh lebih kecil dari Shiba Inu yang 1 kuadriliun. Juga selain itu, transaksi Floki Inu dikenakan pajak otomatis sebesar 3%. Dan di sini dipaparkan kelebihan dan kekurangan Floki Inu. Kelebihannya beroperasi sebagai token multi rantai yang kompatibel dengan Ethereum dan BNB. Lalu beragam produk yang saat ini dan masa mendatang di ekosistem Floki meningkatkan nilai token. Lalu kolaborasi Floki dengan entitas terkemuka lainnya di dunia kripto, dan proyek dari Floki tentu untuk mendukung tujuan filantropis. Lalu kekurangannya yang wajib teman-teman perlu ketahui itu koin meme, yang dimana itu terpengaruh oleh satu tokoh seperti Elon Musk. Jadi Elon Musk bila ada satu hal untuk men-tweet harga Floki naik, maka harga Floki akan langsung ngepam signifikan. Tapi juga bila ada berita sentimen negatif, maka dalam waktu yang singkat pula harga Floki langsung turun drastis. Peredaran token Floki yang sangat tinggi itu membuat harga token jadi sangat rendah. Lalu ada pajak yang sebesar 3% seperti yang tadi untuk semua transaksi yang menggunakan Floki Inu. Lalu token ini sangat terbatas kegunaannya di luar ekosistemnya sendiri dan belum diterima secara luas oleh banyak platform DeFi. Tidak seperti Shiba Inu ya teman-teman. Kalau Shiba Inu sudah banyak diterima di berbagai platform, media, dan metode pembayaran lainnya. Dan anonimitas tim Floki memicu kekhawatiran mengenai akuntabilitas bila satu saat nanti timbul masalah.
Jadi ini kekurangan dari Floki Inu. Dan kabar baik yang terbaru adalah hampir 50 juta dolar terkunci di dalam ekosistem dari Floki Inu. Setelah 3 hari peluncuran dari program staking fase penuhnya ya teman-teman. Floki baru-baru ini membagikan data dari program staking yang baru mereka luncurkan, di mana total value lock yang sudah terkumpul itu mencapai 48,9 juta US dollar. Dan diungkapkan bahwa user mempertaruhkan 1,5 triliun Floki dalam 3 hari, yang artinya menyumbang 15% dari total pasokan token. Ini adalah satu katalis baik bagi Floki Inu, yang dimana staking ini banyak diminati oleh para holder ataupun army. Apalagi di sini Floki menawarkan FIA 3 bulan itu 31,81% dan 50,9% untuk 1 tahunnya. Dan investor yang melakukan staking selama 2 tahun itu akan mendapatkan 76,35%. Dan sementara di lockup hingga 4 tahun maka akan menghasilkan APY 101,8%. Jadi ini adalah inovasi terbaru dari Floki Inu untuk menarik minat para investor, trader, dan tepatnya sebenarnya investor, karena ini akan memakan waktu jangka panjang. Dan kembali lagi teman-teman wajib melakukan riset. Apakah pembelian token Floki Inu adalah salah satu tindakan yang bijak untuk membuat aset investasi kita naik di masa mendatang? Dan menurut Floki, lebih dari 460.000 holder berpartisipasi di dalam staking ini. Ini adalah satu keberhasilan di mana upaya dari tim marketing memperkenalkan token tersebut ke lebih dari 3 miliar orang. Jadi ini adalah daya tarik tersendiri dari token yang baru diluncurkan, yaitu token Fi. Dan di sini diberitakan bahwa saat Floki memperkenankan token Fi minggu lalu, holder dari Floki akan mendapatkan 56% dari pasokan token selama 4 tahun ke depan. Jadi prospek token memperhitungkan arus masuk yang cepat dalam 3 hari setelah program staking Floki ditayangkan. Nah, apa dampaknya? Sini teman-teman, meskipun staking yang mengesankan yang dirilis oleh tim Floki, namun harga Floki tetap dalam tekanan jual dan Floki tetap anjlok hingga 9,99% ke level harga 0,00031112. Penurunan yang disebabkan karena ada penipuan dari Bitget tentang manipulasi pasokan token. Jadi baru-baru ini ada berita kurang sedap juga bahwa Bitget mendelisting token Fi dari Floki Inu akibat adanya berita fiktif manipulasi ada di listingnya token Fi yang bukan asli beritanya teman-teman, tapi langsung direspon sigap oleh tim Floki Inu dan juga Bitget. Dan mudah-mudahan masalah ini cepat selesai supaya Floki naik ya teman-teman. Permasalahannya jelas, saat itu tim Floki membantah tuduhan bahwa Bitget mencantumkan versi token yang tidak sah. Dan saat berita ini tersebar beredar di media sosial, Floki tetap masih harga tertingginya selama seminggu terakhir, yang membuat kelonjakan hingga 24,48% dan lonjakan volume perdagangan hingga 7,62% ke level 63.390.000 US dollar. Jadi Floki menawarkan saat ini kapitalisasi pasarnya di 296 juta dan token mempertahankan tren naik besar saat ini hingga 71% dalam 24 jam terakhir dengan market cap sebesar 36,8 juta berdasarkan data CMC. Jadi ini teman-teman sekilas tentang Floki Inu. Ada sisi baik, ada sisi kurang baiknya. Ini adalah pilihan teman-teman sendiri untuk mengambil atau tidak. Di sini saya hanya mengupdate informasi yang saya tahu
dan sangat disarankan teman-teman mempertimbangkan kembali, melakukan riset kembali untuk membeli atau tidak Floki ini, dan berhati-hati terhadap scamming atau penipuan. Dan bagaimana harga saat ini? Apakah harga Floki Ino memang benar-benar sudah sangat murah, atau perlu menunggu harga terbaiknya untuk kita mungkin mengambil dan membelinya? Kita langsung pantau saja ke chart berikut. Nah, kita sudah masuk ke dalam time frame daily ya teman-teman, dimana Floki saat ini tereject dari level 0,00004 dolar, dan saat ini meretest penurunannya apakah bisa bertahan hingga ke level 0,0003 atau mungkin ke dasar bawahnya lagi ke level 0,000015an atau 16an. Tapi bila tidak teman-teman, harga akumulasi terbaik adalah 0,00001an dolar ya teman-teman. Jadi ini harga terbaik untuk kita bisa masuk ke dalam Floki Inu bila teman-teman berminat. Dan terpantau dari relative strength indexnya, ini saat ini berada di dalam zona overbought-nya, dan untuk meretest ke trendline ascending-nya, dimana ada pola dari grafik RSI-nya itu membentuk trend bullish. Apakah trend bullish ini dijebol atau dia akan mantul kembali? Teman-teman wajib melakukan riset lagi ya, supaya tidak terkena FOMO dan sangkut di harga pucuk ya teman-teman. Ini adalah update dari Floki Inu, dan bila teman-teman melakukan pembelian terhadap Floki Inu, risiko dan reward yang teman-teman akan terima nanti itu adalah kembali kepada teman-teman sendiri. Di sini CryptoMove hanya akan memberikan informasi, bukan saran keuangan atau saran pembelian. Ini adalah update dari Floki Inu. Bila teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih teman-teman telah mengupdate berita dari channel CryptoMove. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.